Baiklah para siswa, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai gerak pada makhluk hidup ya. Pada gerak pada makhluk hidup itu membicarakan mengenai ya ini kewajiban kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberi kemurahan untuk bisa bergerak sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan gerakan-gerakan itu. Bila kita bergerak, kita akan melintasi suatu lintasan tertentu diberi simbol S. Lintasan yang kita lalui simbolnya S dengan kecepatan tertentu diberi simbol V dan memerlukan waktu tertentu diberi simbol T. Jadi waktunya yang diperlukan T, jarak tempuhnya S dan kecepatannya V. Bagaimana hubungannya ketiganya itu? Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau titik awal. Misalkan titik acuannya lemari, kita pindah ke suatu titik, maka kamu dengan lemari mempunyai jarak. Nah, bila ada jarak itulah maka terjadi peristiwa perpindahan. Ya. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan, dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar atau parabola, atau bahkan tidak beraturan. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas gerak pada lintasan lurus atau gerak lurus yang melibatkan jarak S dan waktu T dan kecepatan V. Ya, tadi bagaimana hubungan ketiganya. Untuk sementara gerak dibedakan menjadi satu gerak lurus beraturan atau GLB, di mana gerak itu kecepatannya selalu tetap. Ya. Kemudian gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GBLBB. Ini bisa yang dipercepat dari berhenti bergerak makin lama makin cepat. Seperti kamu naik motor dari berhenti kemudian digas makin lama makin cepat. Itu namanya gerak dipercepat. Ya. Diperlambat kamu naik motor kemudian ada lampu merah dari cepat kemudian harus ngerem dan akhirnya berhenti. Akhirnya diperlambat. Nah, perhatikan gambar berikut ini untuk mengetahui, nah ini lintasan, perbedaan lintasan. Perhatikan gambar berikut, berapa jarak tempuh pulang balik dari rumah ke sekolahmu. Ini rumahmu, ini sekolahmu. Dari rumah ke sini jaraknya 1 km, kemudian belok 1 km. Kemudian kamu pulang, balik lagi 1 km, lintasan yang ditempuh 1 km. Jadi berapa jarak yang ditempuh? Berarti 1 ditambah 1, 2, tambah 1 lagi, 3, tambah 1 lagi. Sehingga menjadi 4. 4 km jarak yang ditempuh. Ini adalah jarak yang ditempuh. Ya. Lintasan yang dilewati. Berapakah jarak perpindahannya? Nah, perpindahannya adalah 0 km. Jarak tempuhnya 4 meter, tapi perpindahannya 0 km. Mengapa? Nah, mengapa? Karena jarak adalah merupakan panjang lintasan yang ditempuh, merupakan panjang, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan titik awal dan titik akhir. Jadi kalau lintasan itu jumlah semua yang dilewati, sedangkan perpindahan itu jarak antara titik awal dengan titik akhir. Ya. Jarak titik awal dengan titik akhir itu namanya disebut dengan perpindahan. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Ya, posisi akhir. Nah, perhatikan. Ini seorang atlet, dia bergerak dari waktunya 0, maka jarak yang ditempuh 0. Ya. Ketika dia waktunya 2 detik, maka yang ditempuh jaraknya 10 meter. Ketika waktu 2, 3, 4 detik, dia sudah menjadi 20. Setelah 6 detik, dia menjadi 30. Ya.
Jadi semakin lama jarak yang ditempuh semakin jauh, semakin jauh. Ya, seorang atlet bergerak lurus menempuh jarak 30 meter dalam waktu 60 detik. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap detiknya. Ya. Kemampuan atlet menempuh jarak atau S tentu setiap detiknya disebut dengan kelajuan atau secara matematis ditulis. Nah, rumus kelajuan adalah V jarak yang ditempuh dibagi waktu. Jadi kelajuan itu apa? Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh tiap 1 detik. Ya, setiap sekonnya atau tiap 1 detik. Satuannya dalam sistem internasional adalah meter per sekon, diukur dengan alat namanya speedometer. Jadi speedometer yang ada di mobilmu atau di motormu, dia mencatat atau mengukur kelajuan. Ya, mengukur kelajuan yaitu jarak yang ditempuh tiap 1 detiknya berapa. Alat yang digunakan adalah speedometer. Ya. Nah, apa bedanya kecepatan dengan kelajuan? Kecepatan adalah jarak perpindahan tiap satuan waktu dengan rumus sebagai berikut. Nah, hampir sama. Kalau di sini ada tanda panah di atas, ya, itu namanya kecepatan rata-rata sama dengan S delta S. Delta S itu selisih jarak awal dengan selisih jarak akhir dibagi waktu atau ya waktu tempuhnya. Ya, diukur dengan alat yang disebut dengan GPS, Global Positioning System, GPS, Global Positioning System. Kalau kelajuan diukur pakai speedometer yang ada di mobil atau motor kamu. Kalau kecepatan diukur pakai GPS karena diukur dari selisih posisi awal dengan posisi akhir diberi simbol dengan delta S dibagi waktu. Ya, dibagi waktu tempuh. Ya. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan GLB, gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai simbol yang sama, yaitu V, serta satuannya sama, yaitu meter per sekon. Ya. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi yang berbeda, tapi dalam kondisi GLB gerak lurus beraturan, maka simbolnya sama menggunakan V. Rumusnya juga sama yaitu jarak tempuh per waktu. Ya, per waktu. Kita lanjutkan. Ini ada percobaan di laboratorium dengan tiker timer pada GLB dan gelombang. Nah, ini namanya tiker timer. Tiker timer itu dia di sini ada pita. Ini pita yang disambungkan dengan dijepit dengan mobil-mobilan. Jadi kalau mobilnya ini jalan, maka pitanya ini ketarik. Ya, di sini dia mengetuk, ada ketukan-ketukan dan di sini ada kertas yang bisa menimbulkan bekas pada ketikan ini ada ketikan ada titik-titiknya. Nah, titik-titik ini adalah bekas ketikan daripada tiker timer. Dia bergetar secara teratur tik 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 tik. Nah, begitu diketik tik 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 maka di sini ada bekas titik-titik dan seterusnya. Nah, ini untuk mengetahui benda mobil ini bergerak dipercepat, diperlambat atau tetap. Ya. Nah, ini hasil rekamannya. Ini panjang ke sana, ini dipotong. Kalau kertasnya ditarik ke sana, kemudian ini titik pertama, dia mengetuk ada bekasnya, ditarik ke sana. Nah, maka kalau di belakang-belakangnya ini jaraknya sama, maka dikatakan gerak ini disebut gerak lurus beraturan. Mengapa beraturan? Karena kecepatannya sama, sehingga kamu lihat jarak antar titiknya adalah sama. Ya, jarak antar titiknya adalah sama. Ya, para siswa kita lanjutkan.
tadi mengenai tiker timer tentang gerak lurus beraturan sehingga hasil rekamannya jaraknya sama. Terus bagaimana kalau ini bergeraknya semakin cepat? Nah, kalau geraknya semakin cepat, artinya ini di jalan dia ditarik ke sana, pitanya itu ditarik. Awalnya titik-titiknya adalah pendek. Pendek artinya gerakannya lambat. Semakin lama, semakin cepat, akhirnya titiknya semakin jauh. Jadi kalau ini semakin jauh titiknya, berarti ini adalah dipercepat. Jadi ini prosesnya ini ditarik set, sini ditarik ini jalan ke sana. Ini ketikan pertama ada di sini, yang belakangnya itu semakin jauh jaraknya, berarti menandakan gerakannya semakin cepat. Ya, rekamannya seperti ini. Inilah gerak yang dipercepat. Cirinya apa? Awalnya jaraknya rengket, rengket itu apa? Dekat, makin lama jaraknya semakin jauh. Kalau ini jaraknya sama. Ya. Terus bagaimana kalau yang diperlambat? Nah, yang diperlambat berarti kalau yang diperlambat dari jaraknya jauh berarti dia kecepatannya tinggi, makin lama makin melambat sehingga jaraknya semakin dekat. Jadi cirinya kalau diperlambat ini semakin ke belakang semakin dekat jaraknya. Ya, ini belakang makin jauh kalau ini sama. Ya, yang namanya gerak gerak berubah beraturan diperlambat, gerak berubah beraturan dipercepat. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tapi kasusnya beda dengan tetesan oli. Jadi ini ada mobil lewat di jalanan, ini misalkan jalanannya, kemudian mobil itu gardannya olinya bocor sehingga netes di jalanan. Nah, tetesannya seperti ini. Kalau kamu lihat jarak tetesan-tetesan dari tetesan pertama, mobilnya startnya dari sini, dia lari ke sana, ke arah kanan. Sehingga netes di sini tes, 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 jaraknya sama. Maka ini menandakan bahwa geraknya itu adalah gerak lurus yang gerak kurang karena jaraknya sama. Nah, tadinya jaraknya dia dekat karena mobilnya arahnya ke sana, maka jaraknya dia makin lama makin jauh, berarti ini mobilnya semakin lama semakin cepat. Maka gambarnya gerak lurus berubah dipercepat. Nah, gambarnya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang bergerak adalah kertasnya atau jalannya yang bergerak, sehingga di sebelah sini yang jaraknya jauh. Kalau ini beda, ini pitanya diem, mobilnya jalan di atas pita. Nah, itu bayangannya seperti itu, ya. Jadi nanti kalau keluar soal, kalian perhatikan tetesan mobil apakah pitanya yang bergerak. Kalau ini mobilnya yang bergerak. Kalau tiker timer itu berarti jalannya yang bergerak. Nah, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kebalikan dengan tadi. Ini tadinya kencang, kan dari sini startnya. Misalkan ini sedang lari, kemudian bocor di sini, pas di sini bocor, bocor jaraknya jauh, makin lama makin berhenti sehingga makin dekat. Maka ini gerak gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Ya. Nanti diperhatikan gambarnya. Benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap. Ya, ada besar percepatan benda sama dengan 0. Nah, ini. Kalau apa itu artinya percepatan? Ya, jika benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Benda yang bergerak kecepatan tetap artinya percepatannya 0. Kalau gitu apa sih percepatan itu? Ya, ini untuk menghitung percepatan, ini ada rumus yang tadi, yang awal tadi ada rumus kelajuan dan kecepatan, bahwa V kecepatan adalah jarak tempuh dibagi waktu. Nah, ini dalam SI satuannya meter per sekon. Dalam satuan yang lebih besar kilometer per jam. Kamu harus masih ingat pelajaran SD bahwa 1 kilometer ada 1000 meter. 1 jam ada berapa? 3600 detik. Ya, jam, menit, kemudian detik dikalikan 60 60 ya.
60 36 ya 3600 ya. Perpindahan jaraknya bisa meter, bisa kilometer. Waktunya detik, jam. Yang meter ini biasa disebut dengan satuan SI atau satuan MKS, meter kilogram sekon itu yang ini SI. Kalau ini satuan yang lebih besar. Ya, kita lanjutkan tabel kecepatan benda yang bergerak lurus. Nah, sebagai contoh tadi ini misalkan waktu tempuh pada detik pertama kecepatannya 5. Nah, ini benda yang bergerak lurus beraturan. Berarti kalau gerak beraturan, kita lihat pada detik kedua dia tetap 5 kecepatannya. Detik ketiga 5 lagi. Detik keempat 5 lagi. Detik kelima 5 lagi. Jadi dari detik 1 sampai detik kelima kecepatannya tetap tidak berubah-ubah. Misalnya ini gerak pada apa? Ini misalnya gerak pada kereta api. Kereta api itu kan kecepatannya relatif tetap, ya, relatif tetap. Nah, kecepatan yang tetap ini disebut gerak lurus beraturan. Dari detik pertama sampai detik 5 kecepatannya nggak berubah-ubah. Tetap 5 meter tiap detik. 5 meter tiap detik. Nah, kalau dibikin grafik bagaimana? Nah, ini bagi bukit. Yang sumbu ke atas, bisa taruh di sini. Yang sumbu ke atas ini adalah kecepatannya. Kecepatannya 1, 2, 3, 4, 5. Yang sumbu mendatar adalah waktu. Waktu 1, 2, 3, 4, 5. Pada kecepatan waktu detik pertama, kecepatannya berapa? Oh, kecepatannya 5, ditarik garis 5. Oh, 5, ini 5 meter per detik. Pada detik kedua berapa? Oh, 5 juga. Detik kedua 5 juga. Detik kelima berapa? 5 juga, sehingga di sini. Sehingga titik-titik ini dihubungkan berupa garis lurus. Ini adalah judulnya grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik kecepatan itu yang ke atas, waktu yang mendatar. Jadi grafiknya berupa apa? Berupa garis lurus. Garis lurus ini menandakan bahwa geraknya adalah gerak lurus beraturan. Kecepatannya tidak berubah 5, 5, 5 terus dan seterusnya. Ya, 5 terus dan seterusnya. Itu grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi tabel ini kalau dibikin grafik seperti ini grafiknya. Kita lanjutkan. Kalau GLBB tidak lurus berubah beraturan bagaimana? Ya, benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya berubah beraturan. Besar percepatan benda tetap disebut A atau konstan. Jadi penambahan kecepatannya itu tetap tidak berubah. Nanti apa itu percepatan nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kamu lihat gerak lurus beraturan yang dipercepat. Nah ini GLBB yang di kecepatannya bertambah setiap saat, ya, nilai percepatannya adalah positif. Percepatan itu apa sih? Nah, nanti akan dijelaskan percepatan. Pokoknya kalau semakin lama semakin cepat, maka percepatannya positif. Contoh di sini, mobil dari keadaan diam. Kemudian pengemudi menginjak pedal gas sehingga mobil bergerak. Bergerak dari diam, melambat-lambat, semakin lama semakin cepat. Nah, itu artinya terjadi peristiwa penambahan kecepatan dari bergerak nol lambat menjadi cepat. Peristiwa perubahan kecepatan dari diam, kemudian bergerak lambat, kemudian semakin cepat, penambahan kecepatannya disebut dengan percepatan. Apa percepatan? Penambahan kecepatan tiap satuan waktu atau tiap detik. Nah, tabel kecepatan GLBB dipercepat dengan percepatan tetap. Nah, dengan percepatan apa percepatan? Penambahan kecepatan. Ya, kita lanjutkan. Sekali lagi,
percepatan gerak lurus berubah dipercepat dengan percepatan tetap. Apa percepatan? Yaitu penambahan kecepatan yang tetap. Nah, ini waktunya. Pada detik pertama, kecepatannya adalah 1 meter per detik. Pada detik kedua, dia berjalan, butuh waktu ada 2 detik, maka kecepatannya naik menjadi 2 meter per detik. Pada detik ketiga, berubah menjadi 3. Jadi kecepatannya bertambah dari 1 ke 2, berarti kecepatannya nambah 1. Dari 2 ke 3, semakin cepat, nambah 1. Pada detik 4 ke 5, maka tiap detik nambahnya 1-1. Nah, penambahan kecepatan dari 0 berhenti menjadi 1, 2, 3, 4 yang beraturan seperti ini. Nah, penambahan kecepatan ini namanya percepatan. Penambahannya teratur 1-1-1-1, berarti percepatan teratur atau disebut percepatan tetap. Apa percepatan tetap? Nah, inilah percepatan tetap. Apa itu percepatan? Penambahan kecepatan tiap detiknya, tiap 1 detik. Ya. Dari 1 tambah 1 jadi 2, tambah 1 tambah 3, jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4. Nah, kecepatannya menambah teratur. Ini disebut dengan percepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Penambahannya berapa? 1. Sehingga di sini grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu atau dengan V dengan T, ini gerak lurus yang berubah beraturan dengan dipercepat. Dibikin grafik, grafiknya V-nya yang sumbu vertikal, T-nya yang sumbu horizontal. T-nya mana? Oh, T-nya adalah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kecepatannya mana? Kecepatannya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Pada detik pertama, kecepatannya adalah 1. 1 ditulis ini. 2, 2, 5, 5, 4, 4, 3, 3, dan seterusnya seperti ini. Sehingga ini 1 dengan 1 dikasih titik, 2 dengan 2 titik, 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 titik. Nah, titik-titik ini dihubungkan. Nah, inilah grafik. Ciri dari grafik gerak lurus yang dipercepat adalah miring ke atas. Dari lambat semakin cepat. Ya, ini adalah ciri khusus gerak lurus yang berubah yang dipercepat. Ya, yang dipercepat. Ya. Selanjutnya, nah kalau yang diperlambat yang di mana? Yaitu mengerem dari kecepatan tinggi direm menjadi berhenti. Nah, BLBB yang kecepatannya berkurang setiap saat nilainya A negatif. Simbolnya tetap sama yaitu A. A itu nilainya negatif. Jadi apa sih percepatan? Percepatan positif adalah penambahan kecepatan tiap 1 detik. Kalau percepatan negatif, kalau percepatan berarti pengurangan kecepatan tiap detik. Ya. Kalau negatif artinya ini ngerem, semakin lama semakin lambat kemudian berhenti. Disebut percepatan negatif. Kalau naik motor dari berhenti digas disebut mengalami percepatan positif. Ini contohnya. Mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian direm hingga berhenti. Nah, peristiwa pengerem sampai itu kecepatannya berkurang. Ya. Pengurangan kecepatan tiap detik disebut dengan percepatan negatif. Ya. Bagaimana? Nah, ini misalkan sebagai contoh, tadinya melaju, kemudian direm. Pengereman pada detik pertama, kecepatannya 5. Pengereman pada detik kedua, kurang 1 menjadi 4. Pada detik ketiga, dikurangi lagi 1 menjadi 3. Keempat menjadi 2, dikurangi 1. Kelima, tinggal 1 kecepatannya. Keenam, ini sudah 0, sudah berhenti. Ya. Jadi kalau ini dikurang 1 menjadi 0, oh berarti kendaraannya berhenti. Ya. Peristiwa pengurangan kecepatan tiap detik disebut dengan percepatan negatif. Ya.
Kemudian bagaimana dengan grafiknya? Nah, grafiknya kalau dibikin grafik sama dengan tadi, T-nya adalah mendatar, V-nya itu ke atas, itu waktunya ditulis 1 sampai 5 ditulis. Kemudian kecepatannya ini pada detik pertama ini tetap 1 2 3 4 5. Pada detik pertama kecepatannya 5. Pada detik kedua kecepatannya 4. Pada detik ketiga, kecepatannya 3. Pada detik keempat, kecepatannya 2. Pada detik kelima, kecepatannya 1. Pada detik keenam, kecepatannya 0. Berarti nol di sini berhenti. Ya, ini adalah contoh grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan yang percepatannya negatif atau diperlambat. Jadi kalau diperlambat miring ke bawah, kalau dipercepat miring ke atas, kalau tetap maka dia lurus grafiknya, ya, ciri-cirinya. Dipahamkan ya, paham ya? Kita lanjutkan persamaan matematis. Nah, ini ada jarak yang ditempuh kalau gerak berubah beraturan. Rumusnya di sini V0 dikalikan T ditambah plus minus setengah kali AT kuadrat. Kemudian kecepatan pada saat tertentu disebut VT. Kecepatan pada saat tertentu disebut VT. VT kuadrat rumusnya sama dengan V0 kuadrat plus minus. Maksudnya kalau plus itu adalah dipercepat, kalau min itu artinya diperlambat. Ya. Kalau diperlambat berarti di sini min. Kalau dipercepat berarti di sini plus. Plus ya. Kalau diperlambat di sini min. Ya. Min 2A kali S. Rumusnya 2 kali percepatan kali jarak. Ya. Sehingga VT-nya V0 plus minus A kali T. Ya, A kali T. Ini kalau mencari kecepatan pada detik berapa ini rumusnya. Terus kemudian S jarak tempuh, V0 kecepatan awal pada saat bergerak atau berhenti, VT kecepatan akhir, A-nya adalah percepatan dalam meter per sekon, dan T-nya adalah waktu. T-nya adalah waktu, waktunya berapa, gitu ya. Terus, ini nanti ada contoh soalnya. Di sini kalau positif gerak dipercepat, ini plus itu gerak dipercepat, kalau min berarti diperlambat. Ya, nanti tergantung kasus soalnya. Nah, mengenai percepatan, apa sih percepatan? Percepatan adalah penambahan atau pengurangan kecepatan tiap detik. Percepatan itu penambahan atau pengurangan kecepatan tiap detik. Kalau dia semakin cepat artinya penambahan. Kalau dia semakin lambat berarti dia pengurangan. Ya. Dirumuskan A percepatan adalah ini bacanya delta. Delta V dibagi delta T. Apa itu delta V? Nanti akan dijelaskan. Delta V adalah kecepatan akhir, T ini kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, V0. Delta V adalah selisih kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ya. Nah, ini jelasnya. A ini percepatan meter per sekon. Delta V perubahan kecepatan. Apa artinya perubahan kecepatan? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Delta T ini bacanya adalah perubahan waktu, yaitu kecepatan akhir dikurangi nanti kecepatan awal. Delta T ini adalah kecepatan akhir, ya, waktu akhir dikurangi waktu awal. Perhatikan tabel berikut, ya. Ini salah ya, ini bukan V ya, tapi ini T. T awal, T akhir, T1 dikurangi T0. Ini salah ya. Nanti, oh ini benar, kecepatan akhir, kecepatan awal benar. Yang salah VT ini adalah T akhir dikurangi T awal, di simbolnya belum ada. Ini benar, VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, itu benar.
Ya, saya ulangi, kita lanjutkan lagi. Rumusnya adalah A itu percepatan dalam meter per sekon kuadrat, satuannya dalam SI. Delta V itu perubahan, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. VT, kecepatan akhir awal. Sedangkan delta T itu adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Ya. Nanti ada contoh soalnya. Nah, ini sebagai contoh di dalam percobaan, pada detik pertama kecepatannya adalah 1. Pada detik kedua kecepatannya menjadi 2. Detik ketiga menjadi 3. Detik keempat jadi 4, 5, 5. Berapa penambahannya tiap detik? Ternyata penambahannya tiap detiknya adalah positif 1. Berarti percepatannya adalah 1. Apa percepatan 1? Artinya penambahan kecepatan tiap 1 detik. Berapa penambahan kecepatan 1 detik? Penambahannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ya, kalau dibikin tabel, dari tabel kelihatan bahwa tiap detik kecepatannya 1 meter per sekon. Ya, pada detik ke-1, pada detik 1 T1 ini T1 1 sekon. Kecepatannya 1 meter per detik. Atau kecepatan awalnya V0-nya 1 meter per sekon. Ini kecepatan awal, VO. VO adalah kecepatan awal. Berapa kecepatan awalnya? 1 meter per sekon. Berapa waktu awalnya? T1-nya. T1-nya adalah 1 sekon. Ya. Kemudian pada detik kelima, detik ke-1, detik kelima, atau detik kelima diberi simbol dengan T5. T5 itu artinya detik kelima adalah 5 detik. Kecepatannya di sini adalah 5 meter per detik. 5 meter per detik. Atau dengan kata lain, VT kecepatan akhirnya adalah 5 meter per detik. Kecepatan akhirnya 5 meter per detik. Ini kecepatan awalnya 1 meter per detik. Kecepatan akhirnya 5 meter per detik. Waktu awalnya 1 detik, waktu akhirnya 5 detik. Sehingga percepatan delta V-nya, delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhirnya berapa? Ini 5 meter per sekon. Kecepatan awalnya berapa? 1 meter per sekon. Jadi delta V-nya adalah 4 meter per sekon. 4 itu dari mana? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ini yang namanya delta V. Delta V. Kemudian delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah T akhir dikurangi T awal. Waktu akhir dikurangi. Waktu akhirnya berapa? Waktu akhirnya adalah 5. Waktu awalnya berapa? 1. Sehingga delta T-nya adalah 5 sekon dikurang 1 sekon. Sama dengan 4 sekon. Ya, sama dengan 4 sekon. 4 sekon itu T akhir dikurangi T awal. Jadi percepatannya berapa? Percepatannya ini delta V dibagi delta T. Percepatannya adalah delta V-nya 4 meter per sekon dikurangi delta T-nya 4 per sekon, maka hasilnya 4 dibagi 4 adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini rumus cara mencari percepatan. Rumusnya adalah delta V dibagi delta T. Apa delta V? Yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Delta T, waktu akhir dikurangi waktu awal. Kasusnya seperti ini. Ya. Jadi kalau ditanya tabel ini berapa percepatannya? Percepatannya adalah 1 meter per detik. Apa artinya percepatan 1 meter per detik? Artinya tiap detik bertambah 1. Tiap detik kecepatannya bertambah 1. Ya. Ini disebut percepatan. Ya, percepatan tetap. Kita lanjutkan. Nah, ayo kita diskusikan.
Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti ini kecepatan awalnya adalah 72 km per jam. Kalau jadikan meter per detik menjadi 20. Bagaimana caranya menghitung? Berarti 72 km ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Berarti ini ada 72.000. 72.000 kilometer, 72.000 meter. Dibagi jam ke detik. 1 jam berapa detik? 1 jam itu 3 apa? 3 kan 60 kali 60, 6 kali 6 36, nolnya 2 berarti 3600. Jadi 72.000 meter dibagi 3600 ketemunya 20 meter. Nah, ini nanti cara merubah kilometer per jam menjadi 20 meter per sekon. Ini jadikan kilometer jadikan meter, jam jadikan detik. Kemudian ngerem, kalau ngerem berarti diperlambat sehingga berhenti 0 km per jam. Jadi kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 20 meter per detik. Dalam waktu 5 detik, dalam 5 detik berhenti dia. Dengan proses perubahan seperti tabel. Nah, ini tabelnya seperti ini, ya. Pada kecepatan 0, pada waktu 0 itu dia 20. Ya, kemudian mulai direm, 1 detik kemudian berubah menjadi 16. Ya, awalnya adalah 20 meter per detik. Kemudian 3 detik menjadi 8, 4 detik menjadi 4. Nah, setelah 5 detik menjadi 0. 0 berarti mobilnya berhenti. Ya. Sehingga berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap detiknya? Coba diskusikan dengan temanmu. Tiap detiknya kan ini 1, 2, ini kan setiap detiknya. Ini dari sini ke sini berapa berubahnya? 20 menjadi 6 bertambah apa berkurang? Ya berkurang. Berkurang berapa? Oh, ini berkurang 4. Dari 16 ke 12 ini bertambah apa berkurang? Oh, berkurang. Berapa berkurangnya? Oh, ini 4. Ini berkurangnya 4. Oh, ini berkurangnya 4. Oh, ini otomatis berarti percepatannya adalah 4 plus apa min? Ya min. Mengapa min? Karena ini berkurang. Ya, dapat diketahui. Nah, sebesar 4 meter nilai tersebut diperoleh dari ya 20 meter per detik. VT-nya adalah 0, 5 sekon. Rumusnya delta V per delta T. Ini setelah dihitung adalah minus 20 dibagi waktunya T akhir dikurangi T awal 5, T akhirnya 5, T awalnya adalah 0, adalah 5 detik. Ya, 5 detik. Sehingga min 20 dibagi 5 adalah min 4 meter per detik. Min artinya diperlambat. Ya. Minus artinya diperlambat. Ya. Nah, demikianlah para siswa penjelasannya. Kemudian kalau tidak jelas nanti akan kita diskusikan lagi. Kalian kerjakan LKS yang sudah dibagikan. Kiranya cukup sekian dari Pak Guru. Jadi ini untuk rumus percepatan, rumusnya delta V per delta T. Delta V itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Lihat kecepatan akhirnya itu dia 0. Kecepatan awalnya 20 berarti 0 dikurangi 20 menjadi minus 20. Delta T-nya adalah T akhir dikurangi T awal. T akhirnya 5, awalnya 0 berarti 5 dikurang 0 adalah 5. Kemudian dibagikan minus 4 meter per detik. Ya. Kiranya cukup sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan kemana-mana ya. Belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.